Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Ini materi IPA kelas 9 semester 1. Nah, pada bab ini kita akan belajar 5 hal utama. Yang pertama, kita belajar tentang pembelahan sel. Tentang apa itu pembelahan sel, lalu kemudian apa jenis-jenisnya dan seperti apa prosesnya. Itu yang pertama akan kita pelajari. Yang kedua, kita akan belajar tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki. Yang ketiga, kita akan belajar tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita. Terus yang keempat, kita akan belajar tentang siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Ya, ini terjadinya pada wanita. Menstruasi nggak ada cowok yang mengalami menstruasi. Oke, nanti kita akan sampai pada kenapa sih sewaktu menstruasi wanita itu sering banget mudah marah. Oke, terus kita juga akan belajar terakhir tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia. Oh ya, sebelum kita belajar, karena yang akan kita pelajari ini adalah sistem reproduksi, bagi sebagian orang sistem reproduksi ini akan jadi suatu hal yang tabu. Nah, ada yang perlu kita ingat di awal, kita tekankan di awal. Kita membahas ini tujuannya adalah untuk belajar, oke? Jadi ya nggak usah malu-malu, nggak usah berpikiran macam-macam. Oke, kita belajar sistem reproduksi biar kita lebih paham dan biar kita lebih peduli, oke, dengan organ reproduksi yang kita miliki. Biar kita bisa mampu menjaga kesehatannya, itu yang paling penting. Nah, yang pertama, kita akan ngebahas tentang pembelahan sel. Oke, apa itu pembelahan sel? Ya, secara umum pembelahan sel itu diartikan sebagai proses yang membagi satu sel induk menjadi dua sel anak atau lebih. Oke? Tujuan sel membelah, pertama, tujuannya adalah untuk pertumbuhan. Dulu waktu kelas 7 udah pernah belajar tentang pertumbuhan kan? Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Pertumbuhan kalau secara biologi diartikan sebagai proses penambahan ukuran yang nggak bisa balik lagi. Apa contohnya? Misalkan nambah tinggi. Kalian kalau nambah tinggi, mungkin nggak nanti jadi pendek lagi? Nggak mungkin. Oke? Terus nambah kepintaran misalkan. Nambah kepintaran ini contohnya kayak gini. Dulu waktu bayi eh, bisanya cuma nangis doang. Sekarang udah bisa ngomong, udah bisa ketawa, udah bisa jalan, lari. Itu kita sebut sebagai pertumbuhan. Gara-gara ada sel-sel otak yang tumbuh. Oke, ada bagian-bagian pada otak kita, pada otot kita yang tumbuh dan nggak mungkin balik lagi. Oke? Nah, ya contohnya kayak tadi. Nih, ada bayi yang awalnya cumanya bisa tidur aja. Nanti dia tumbuh menjadi bayi yang bisa merangkak. Oke? Kepandaiannya nambah. Terus nanti dia tumbuh lagi menjadi anak-anak, anak-anak yang ya yang ceria atau yang cengeng seperti ini. Oke? Yang lebih tinggi, yang lebih berat. Terus kemudian dia tumbuh lagi menjadi seorang remaja. Oh, ini remaja pemarah. Terus tumbuh lagi menjadi seorang yang dewasa. Nah, proses ini kita sebut sebagai proses pertumbuhan. Pada pertumbuhan ini eh, sangat penting peranan dari pembelahan sel. Kalau tidak ada pembelahan sel, nggak mungkin kita mengalami pertumbuhan seperti ini. Oke? Ini yang pertama. Tujuan pembelahan sel yang pertama adalah untuk pertumbuhan. Yang kedua, pembelahan sel berfungsi untuk perbaikan. Apa yang biasanya diperbaiki? Ya, sesuatu yang rusak. Nah, tubuh kita juga bisa mengalami kerusakan. Kerusakannya bisa terjadi pada tingkat sel, atau pada tingkat jaringan, ataupun pada tingkat organ. Oke? Apa contoh kerusakan yang paling sederhana? Yang paling sering kita alami? Luka. Oke? Luka adalah salah satu contoh kerusakan yang perlu diperbaiki. Nah, ini ada contohnya. Nih, dia ngalami luka pada jari tangannya. Nah, luka itu makin lama ya dia bisa sembuh sendiri. Kadang-kadang nggak perlu diobati, dia bisa sembuh sendiri. Kenapa bisa sembuh? Gara-gara sel-sel yang berada di dekat luka itu mengalami pembelahan sehingga lukanya bisa ditutup oleh sel-sel yang baru. Nah, kalau sering kita perhatikan, setiap ada luka biasanya ada bekasnya. Bekas lukanya biasanya kalau misalkan lukanya berupa sayatan, maka pada bagian sayatan itu biasanya lebih pucat daripada sekelilingnya. Kenapa lebih pucat?
Ya karena diisi oleh sel-sel yang baru diproduksi. Sementara sekitarnya itu berupa sel-sel yang lebih lama, sehingga yang baru kelihatan lebih pucat. Oke, ini yang kita maksud dengan perbaikan. Dan perbaikannya nggak hanya berupa luka saja. Oke, sel-sel tubuh kita biasanya selalu berganti. Sel-sel tua diganti sama sel-sel yang baru. Terus, yang ketiga, pembelahan sel bertujuan untuk proses reproduksi. Nah, apa itu reproduksi? Reproduksi adalah perkembangbiakan. Oke? Beranak, lalu kemudian anaknya beranak lagi, itu kita sebut sebagai reproduksi. Nah, pembelahan sel dengan tujuan reproduksi ini terjadi pada sel-sel kelamin. Kalau pada laki-laki kita nyebutnya sebagai sperma, kalau pada perempuan kita nyebutnya sebagai sel telur. Oke? Yang kalau terjadi fertilisasi atau pembuahan nanti akan menghasilkan janin, calon manusia yang baru. Bayi yang ada di perut ibu kita sebut sebagai janin. Nah, kita nanti akan ngebahas sampai ke sini. Oke? Ini tujuan dari pembelahan sel. Jadi ada tiga. Yang pertama untuk pertumbuhan, yang kedua untuk perbaikan, dan yang ketiga untuk reproduksi. Ini tiga tujuan utama pembelahan sel. Nah, sekarang kita ngebahas tentang apa jenis-jenis dari pembelahan sel. Oke? Ada dua jenis utama dari pembelahan sel. Ada namanya pembelahan mitosis, ingat mitosis, dan pembelahan meiosis. Oke? Ada mitosis, ini kita lingkari. Ada meiosis. Mito sama mio. Oke? Nah, apa beda di antara keduanya? Perbedaannya, yang pertama, berdasarkan jumlah sel anakan yang dihasilkan. Mitosis itu akan menghasilkan satu sel anakan. Jadi satu buah sel yang mengalami pembelahan mitosis akan menjadi dua buah sel yang baru. Nah, sementara kalau pembelahan meiosis akan menghasilkan 4 sel anakan. Jadi dari satu sel induk nanti akhirnya akan menjadi 4 buah sel anak. Oke? Ini perbedaan yang pertama, berdasarkan jumlah sel anak yang dihasilkan. Mitosis ada 2 sel anak, meiosis ada 4 sel anak yang dihasilkan. Perbedaan yang kedua, pada pembelahan mitosis, sel anak identik dengan sel induknya. Identik itu berarti sama persis. Anak yang dihasilkan, sel-sel anak yang dihasilkan, dua buah sel anak ini, itu memiliki bentuk dan sifat yang sama dengan sel induknya. Sementara kalau pada pembelahan meiosis, sel anak yang dihasilkan tidak identik, beda dengan sel induknya. Oke, jadi keempatnya ini beda sama induknya. Terus yang ketiga, kenapa sel anak identik dengan sel induknya kalau pembelahan mitosis? Penyebabnya gara-gara kromosom sel anak sama dengan sel induknya. Kromosom, apa itu kromosom? Waktu kelas berapa ya belajar tentang sel? Kelas 7 ya? Nah, kromosom itu adalah organel ini berada pada inti sel yang berfungsi sebagai pembawa materi genetik. Oke, pembawa sifat-sifat genetik. Misalkan pada manusia ada hidung mancung, ada rambut pirang misalkan, atau ada yang matanya hitam, ada yang matanya biru. Nah, semua kode-kode genetik itu dibawa oleh kromosom. Oke, ciri-ciri atau sifat-sifat manusia itu ada pada kromosomnya sel. Nah, kalau pada mitosis, kromosom sel anak sel hasil pembelahannya sama dengan sel induknya. Oke? Atau sering disebut sebagai diploid atau 2N. 2N ini berarti kromosomnya berpasangan, sama halnya seperti induknya. Berbeda dengan meiosis. Kalau pada meiosis, kromosom sel anak yang dihasilkan, sel anak ini sel ya hasil dari pembelahannya, itu jumlahnya hanya setengah dari sel induknya. Jadi kalau induknya 2N, maka anaknya, sel anaknya itu punya kromosom yang jumlahnya adalah N. Sering disebut dengan istilah haploid. Oke, bedakan diploid berarti 2N, kromosomnya sama dengan kromosom induknya, jumlahnya sama. Sementara kalau meiosis, dia sifat sel anaknya adalah haploid atau N. Kromosomnya setengah dari sel induknya. Oke, ini perbedaan yang ketiga. Terus perbedaan yang keempat, tempat terjadinya. Mitosis terjadi pada sel tubuh. Apa itu sel tubuh? Ya, sel seluruh tubuh kita. Sel kulit, sel otot, sel tulang, sel apa lagi? Sel rambut. Oke?
terjadi pada sel tubuh dalam proses pertumbuhan. Misalkan rambut makin panjang, oke? Kita makin tinggi gara-gara tulang yang makin nambah, oke? Terus pada perbaikan, ada luka nanti diperbaiki. Atau pada reproduksi aseksual. Nah, kalau reproduksi aseksual ini tidak terjadi pada manusia. Ini terjadi pada tumbuhan atau bisa terjadi pada tumbuhan atau pada hewan-hewan yang tingkat rendah. Kalau pada tumbuhan apa contoh reproduksi aseksualnya? Kita cangkok, oke? Atau kita stek. Tahu kan cangkok sama stek? Kalau cangkok ada bagian pada dahan yang dilukai lalu kemudian dikasih tanah nanti akarnya tumbuh. Atau stek tinggal dipotong lalu dimasukkan ke dalam tanah nanti tumbuh dengan sendirinya. Itu disebut dengan reproduksi aseksual. Kalau pada hewan tingkat rendah misalkan pada bintang laut, ada satu bintang laut, ada satu tangannya, kan bintang laut terdiri dari 5 tangan. Ada satu tangannya yang kepotong misalkan, maka bagian yang kepotong itu akan tumbuh menjadi bintang laut yang baru. Oke? Itu kita sebut sebagai reproduksi aseksual. Tanpa perlu perkawinan antara jantan dengan betina. Nah, kalau pada pembelahan meiosis, ini terjadi pada sel kelamin dalam proses reproduksi seksual. Oke? Ini terjadi pada pembentukan sel sperma dan sel telur pada manusia ataupun pada hewan tingkat tinggi. Pada tumbuhan juga. Oke? Ini yang terjadi pada pembelahan meiosis. Terjadi pada sel kelamin pada proses reproduksi seksual. Sementara pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh dalam proses pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi aseksual. Ini 4 perbedaan utama antara mitosis dengan meiosis. Oke? Hafalkan keempat-empat perbedaannya ini. Jangan sampai kebalik. Nah, sekarang kita bahas prosesnya. Kita bahas pertama proses untuk pembelahan mitosis terlebih dahulu. Pada pembelahan mitosis, proses pertama disebut sebagai profase. Oke? Ini gambar sel yang tadi. Ini tadi intinya, terus yang ini adalah sentrosom. Oke? Tadi sentrosomnya cuma ada sepasang sentriol. Jadi masing-masing ini nanti disebut sebagai sentriol. Oh, lowbat. Kita pause dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa yang terjadi? Kenapa sentrosomnya jadi 2 pasang? Padahal tadi awalnya cuma sepasang. Nah, pada tahap profase ini ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama, yang terjadi pada proses profase itu yang pertama adalah ini. Benang-benang kromatin memadat membentuk kromosom. Jadi di dalam inti itu materi-materi genetik berada dalam bentuk benang-benang kromatin yang halus. Nah, sebelum terjadi pembelahan pada proses profase, benang-benang kromatin tadi memadat, menebal, membentuk kromosom. Biasanya kadang-kadang kromosom ini dilambangkan dengan X, oke? Digambarkan, tapi emang gambarnya berbentuk seperti huruf X, oke? Dia menebal, membentuk kromosom. Itu yang pertama yang terjadi. Yang kedua, membran inti. Kan inti tadi dibungkus oleh sebuah membran. Nah, membran inti pada proses profase dia mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Rusaknya karena emang sengaja. Jadi sengaja dia berubah menjadi lebih kecil, menjadi bentuk fragmen, bagian-bagian yang kecil. Oke? Akibatnya apa? Akibatnya ketika dia rusak, ketika dia menjadi bagian-bagian yang kecil, nah si kromosom yang berada di inti bisa keluar. Oke? Terus yang ketiga yang terjadi, sentrosom tadi membelah sehingga jadi 2 pasang sekarang. Lalu memisah menjadi kutub yang berlawanan. Sepasang sentrosom kalau di sini menuju ke atas, sepasang lagi menuju ke bawah.